Maka ibadah itu penting, tidak pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang pinter, yang tidak pinter, semua wajib ta'abbud, beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sadatul ulama al-muhtaramin, al-mukarram akhil aziz, Tuan Guru Bajang Dr. Zainul Masdi Zainuddin a'azzahullah, Mas Dr. David Abdurrahim As-Sagaf yang saya hormati, dan Mbak Syahab. Wah, ini siap semua ini, ahli bait semua ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, masih jumpa di bulan Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita umat Islam di bulan Ramadan harus berbuat banyak dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah. Apa namanya? Ta'abbud. Apa namanya? Ta'abbud, beribadah kepada Allah. Ta'abbud itu apa? Kita taat menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena mengharapkan pahalanya dan menghindari siksanya, mengharapkan surganya, menghindari azab nerakanya. Itu ibadah namanya. Ibadah samping puasa Ramadan, puasa kita kan paling-paling memindahkan makan kan, siang pindah ke malam, minum siang tidak minum pindah ke puasa paling pindah makan paling. Gak apa-apa. Itu dari ibadah namanya, mencari pahala Allah. Ngaji, baca Quran, tadarus juga ibadah. Menghadiri acara malam ini juga ibadah. Asal niatnya baik, bukan niat pacaran ya. Niatnya baik, meramaikan, mensyiarkan malam-malam suci bulan Ramadan. Allah. Itu ya. Maka ibadah itu penting, tidak pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang pinter, yang tidak pinter, semua wajib ta'abbud, beribadah kepada Allah. Ibadah juga termasuk ibadah juga tolong menolong, menyantuni fakir miskin, menolong orang lagi susah, menolong membantu orang yang sedang minta bantuan. Ada kecelakaan kita tolong, ada musibah kita bantu, yang sakit kita tengok, yang kematian kita takziah. Itu semuanya namanya ta'abbud. Apa namanya? Ta'abbud. Sampai-sampai nikah juga ibadah. Membangun rumah tangga yang harmonis, yang mawaddah, warahmah dan sakinah juga ibadah. Ibadah. Nanti punya anak dididik dengan baik, menjadi anak yang soleh juga ibadah. Bukan sholat saja ibadah itu, bukan puasa saja, nikah juga ibadah. Asal niatnya baik. Punya anak juga ibadah, anaknya dididik dengan baik juga ibadah. Bisa dipahami ya? Jadi hidup kita misalkan usia sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, semuanya mendapatkan pahala kalau kita niati dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Bukan hanya sholat,
bukannya puasa, cari uang, bekerja, cari rezeki, ke pasar, ke kantor, itu semuanya asal niatnya baik, ibadah. Jadi pejabat tidak korupsi, betul-betul bekerja dengan baik, itu ibadah. Dari pedagang jujur, terbuka, tidak manipulasi, itu ibadah. Jadi guru, berbakti kepada bangsa, mendidik anak-anak, juga ibadah. Jadi DPR, betul-betul bawa suara rakyat dengan jujur. Tidak apa? Dengan jujur, tidak. Oh, korupsi ada ya, DPR korupsi ya? Ada? Nggak ada lah, nggak ada. Saya nggak dengar kok, saya nggak dengar. Itu ibadah. Jadi suami yang bertanggung jawab mencari nafkah istri dan anak istri, ibadah. Jadi istri, ibu rumah tangga yang bertanggung jawab bakti pada suami, pelihara anaknya juga ibadah. Ibadah semua. Paham tidak? Paham. Yang kedua, kalau sudah ibadah, waktunya terbatas, jangan sampai lewat. Yang kedua, kalau sudah ta'abbud, amal soleh kita, puasa kita, baca Quran kita, sholat kita, namanya taqarrub. Apa? Taqarrub. Bukan lagi ibadah, bukan lagi sekedar mencari pahala, tapi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kita, misalkan saya jadi office boy, misalkan melayani bos, bukan hanya karena gaji, tapi kan ingin dekat dengan bos. Saya bersihkan mejanya, saya bersihkan ruangannya, saya spray dengan wangi-wangi harum-haruman supaya bos senang. Bukan hanya ingin gaji, tidak, tapi ingin dekat dengan bos. Begitu pula kita baca Quran, saling tolong menolong, semuanya kita lakukan dengan ikhlas hanya karena ingin dekat dengan Allah.